Saya pernah berpikir setelah 10 tahun memimpin PT Arwana Group, tak akan ada lagi hal yang bisa membuat saya berhenti di tengah koridor kantor. Namun, pada pagi di bulan Maret yang hujan itu, saya berhenti. Jakarta saat itu basah kuyup, langit kelabu seakan tertutup lapisan abu. Suara hujan yang berjatuhan di atap kaca lantai dasar berpadu dengan bunyi sepatu hak tinggi, ketukan papan ketik, dan suara tegas resepsionis. Pagi yang sibuk seperti hari-hari lainnya. Tapi saya tidak tahu bahwa pagi itulah yang akan menjadi awal dari sesuatu yang mengubah seluruh hidup saya. Ketika pintu lift terbuka, saya melangkah ke koridor yang luas, aroma kopi berpadu dengan dinginnya udara pendingin. Dan kemudian saya melihat pemandangan itu. Seorang wanita sedang berlutut di tengah lantai marmer, tangannya memegang tisu kusut, berusaha membersihkan setiap tumpahan air dari gelas yang terjatuh. Di sampingnya ada seorang anak laki-laki, usia tak lebih dari 8 tahun, menundukkan kepala, ketakutan, tangan kecilnya mencengkeram erat ujung pakaian ibunya. Anda membawa anak ke sesi wawancara? Suara Bu Ratna, kepala HRD saya, terdengar, tajam dan menusuk seperti pisau. Saya mengenali suaranya bahkan sebelum melihat wajahnya. Saya minta maaf, Bu. Saya tidak punya siapapun untuk menjaga anak hari ini. Wanita itu menjawab, suaranya bergetar namun tetap menjaga kesopanan. Saya berhenti, hanya beberapa langkah dari mereka. Mata di sekitar terpaku pada ibu dan anak itu seolah sedang menonton pemandangan aneh. Tak ada yang membantu, tak ada yang berbicara, hanya ada suara dingin air yang menetes ke lantai. Setetes demi setetes, bergema jelas di tengah lobi yang mewah. Anak laki-laki itu berbisik sesuatu kepada ibunya dengan suara yang jernih, tapi Rania, belakangan saya baru tahu namanya, hanya menggelengkan kepala, matanya sedikit memancarkan rasa malu. Saya tidak tahu sejak kapan saya melangkah maju. Saya hanya tahu bahwa perkataan Bu Ratna membuat saya tidak bisa diam. Bu Ratna, panggil saya, suara saya cukup berat untuk membuat semua orang terdiam. Apa yang sedang terjadi di sini? Suasana berubah. Semua orang menoleh. Bu Ratna buru-buru menunduk. Pak Ardian, ini hanya seorang kandidat yang datang untuk wawancara, tapi dia membawa anak kecil. Saya bermaksud memintanya pergi. Saya mengangkat tangan memberi isyarat berhenti. Anda datang ke sini untuk melamar pekerjaan? Tanya saya kepada wanita itu. Dia mendongak, mata hitamnya yang dalam memantulkan cahaya lampu langit-langit. Ya Pak, saya Rania Yusuf. Saya minta maaf karena telah menimbulkan masalah. Tidak ada masalah apapun, kata saya, lalu menatap anak laki-laki yang menggenggam erat tangan ibunya. Dan putra Anda? Dia, Fadil, Om. Jawab anak itu pelan, suaranya polos namun luar biasa sopan. Angin dingin berhembus melalui koridor. Saya melihat ke lantai tempat Rania masih berlutut. Tangannya bergetar namun tetap gigih membersihkan noda air terakhir. Tanpa sadar, saya berkata, berdirilah, kita bicara sebagai orang biasa. Dia sedikit terkejut, lalu perlahan berdiri, memeluk map berkas yang sedikit basah di dada. Kemejanya sederhana, ujung roknya pudar, namun setiap gerak-geriknya memancarkan kualitas langka, harga diri di tengah kemiskinan. Saya menoleh ke Bu Ratna. Siapkan ruang rapat kecil. Saya ingin mendengarkan presentasinya. Wajah Bu Ratna sedikit berubah. Pak, ini pagi yang sangat sibuk. Maka kita harus memulainya dengan hal yang paling penting. Ruang rapat kecil di lantai 2. Hujan di luar masih belum reda. Saya duduk berhadapan dengan Rania. Di depan saya ada setumpuk berkas tipis. Dia duduk tegak, kedua tangan saling menggenggam. Matanya tidak menunduk namun juga tidak berani menatap lurus ke arah saya. Fadil duduk di sebelahnya, begitu patuh seakan takut memecahkan keheningan. Saya lihat di berkas, Anda pernah kuliah akuntansi, benar? Ya, kuliah saya terhenti. Saya harus berhenti ketika mengandung Fadil.
Sekarang, mengapa Anda ingin memulai lagi? Dia menarik napas dalam-dalam. Karena saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Putra saya butuh rumah yang layak, dan saya ingin menciptakannya sendiri. Mungkin sudah lama sekali saya tidak mendengar jawaban yang membuat ruangan menjadi begitu sunyi. Saya membalik beberapa halaman berkas, pengalaman yang tersebar, pekerjaan serabutan, tidak ada gelar mencolok. Namun di bagian paling bawah, ada satu baris tulisan tangan dengan tinta biru. Saya tidak meminta belas kasihan, hanya meminta satu kesempatan. Tangan saya terhenti. Saya mendongak, bertemu pandang dengan Rania. Tatapan itu tidak ada air mata. Hanya ada keteguhan hati dari seseorang yang telah bangkit berkali-kali setelah terjatuh. Anda tahu, ini adalah perusahaan yang terstruktur, tidak mudah menerima karyawan baru yang minim pengalaman? Tanya saya. Saya tahu, jawabnya pelan, tapi jika tidak mencoba, saya tidak akan pernah tahu di mana saya bisa berdiri. Kata-kata itu sederhana, tapi seperti sebuah pisau yang menyentuh lapisan es dingin di hati saya. Saya terdiam selama beberapa detik. Di lantai bawah, suara hujan menghantam kaca. Fadil mulai mencoret-coret di selembar kertas bekas. Sebuah rumah kecil, seorang pria berjas berdiri di samping ibunya. Saya tidak mengerti mengapa pemandangan itu membuat dada saya tercekat. Saya berkata pelan, suara saya semakin dalam. Jika saya memberi Anda 2 minggu masa percobaan, apakah Anda bersedia? Dia mendongak, matanya membelalak, seakan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pak, saya bersedia. Terima kasih banyak, Pak. Dan jangan khawatir tentang putra Anda. Kami memiliki tempat penitipan anak internal. Saya akan meminta manajer mengaturnya untuknya. Dia menundukkan kepala sangat rendah. Fadil mendongak, berbisik. Terima kasih, Om. Ibu saya sangat pintar. Om pasti akan menyukai ibu saya. Tawa kecil menyebar di antara ruangan, menghilangkan sedikit ketegangan yang tersisa. Tapi di dalam diri saya ada sesuatu yang sulit diungkapkan, seperti seutas benang tipis di ingatan jauh yang perlahan bergetar. Ketika saya berdiri melihat keluar jendela kaca, hujan masih turun merata. Tetesan air yang menempel di lantai memantulkan bayangan wanita yang baru saja pergi bersama putranya. Saya tidak mengerti mengapa saya terus menatap mereka begitu lama, seolah takut jika saya berbalik, sesuatu yang berharga akan menghilang. Perasaan familiar sekelebat melintas, kabur seperti asap, seperti suara seseorang memanggil nama saya dari 20 tahun yang lalu. Saya menggelengkan kepala, menyangkal bahwa itu hanya ilusi. Tapi hati saya tahu, ada sesuatu di pagi yang hujan itu yang baru saja mulai berubah. Sebuah cerita yang bukan sekadar sesi wawancara, melainkan pertemuan 2 jiwa yang pernah melewati api hanya untuk menemukan satu sama lain di tengah hujan. Jika Anda pernah menyaksikan seseorang tetap gigih berdiri di tengah kekejaman dunia, berhentilah dan dengarkan mereka. Karena terkadang keberanian tidaklah berisik, itu hanya berarti terus melangkah meskipun tidak ada yang mempercayai Anda. Jika Anda mempercayai hal itu, silakan tinggalkan komentar A agar saya tahu bahwa di dunia ini masih ada orang yang menghargai keberanian yang sunyi seperti Rania Yusuf. Ada malam-malam saya masih terbangun di tengah mimpi. Bau asap lama kembali menyergap, hangus, menyesakan, dan melekat di kulit seperti dosa yang tak terhapuskan. Saya mendengar teriakan. Suara Laila, adik perempuan saya. 12 tahun. Dalam mimpi dia masih hidup, masih berlari di sepanjang koridor, masih tertawa memanggil saya, Kak Dian, cepat. Dan kemudian suara ledakan. Seberkas cahaya putih merobek ruang. Rumah kami di Bandung yang memiliki pagar besi tua dan pohon durian di belakang kebun tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Saya menerobos masuk, berteriak dalam keputusasaan. Tetapi api lebih tinggi dari keyakinan, begitu panas hingga saya kehilangan indera perasa. Segalanya berputar, dan di tengah asap, saya melihat bayangan kecil. Seorang gadis 14 tahun, wajahnya belepotan, rambutnya lengket jelaga,
Matanya bersinar seakan memiliki cahaya langit. Dia berteriak, "Jangan berdiri di sana, cepat keluar." Lalu dia menggandeng tangan saya, menarik saya pergi. Kami berlari terhuyung-huyung melewati pintu terjatuh di tanah. Saya ingin kembali, tapi gadis itu malah berlari kembali ke dalam kobaran api, berteriak keras, "Adikmu masih di dalam." Saya memanggilnya. Saya berteriak hingga suara saya serak, tapi api menelan segalanya. Ketika petugas pemadam kebakaran tiba, mereka hanya menemukan satu jenazah kecil, Laila, dan gelang kayu yang saya berikan padanya. Sejak hari itu, saya membawa bekas luka besar di bahu kiri dan bekas luka lain yang lebih dalam tersembunyi di hati saya. 20 tahun ini, saya belum melupakan tatapan mata gadis itu. Tatapan yang takut, sekaligus berani. Orang yang menyelamatkan saya, juga orang yang menyaksikan adik saya pergi. Tidak ada yang tahu siapa dia. Polisi bilang dia tetangga di kontrakan sebelah, anak dari seorang pekerja pabrik kayu. Setelah kebakaran, keluarga mereka pindah. Saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengucapkan terima kasih. Tahun-tahun berikutnya, saya meninggalkan Bandung ke Jakarta untuk kuliah, lalu bekerja, lalu membangun bisnis. Saya menerjunkan diri ke dalam pekerjaan seperti seorang pelarian. Di siang hari, saya menjadi CEO, berpidato di depan ratusan orang. Tapi di malam hari, saya masih mendengar suara kayu meledak dalam api. Masih melihat wajah yang hitam jelaga itu. Masih ingat rasa tangan gadis kecil itu menggenggam tangan saya, hangat dan gemetar. Ada luka-luka yang tidak akan pernah disembuhkan oleh waktu. Ia hanya berdiam, menunggu saat yang tepat untuk kembali terasa sakit. Pagi hari ini, Jakarta cerah. Saya melangkah ke balkon penthouse, melihat ke bawah ke jalan-jalan sempit yang macet. Hati saya masih belum lepas dari mimpi malam tadi. Saya bertanya-tanya, jika Laila masih hidup, dia akan berusia 32 tahun, pasti sudah bersuami, punya anak, dan mungkin sedang memarahi saya karena masih sendirian seperti dulu. Saya memejamkan mata, menyentuh bekas luka di bahu. Bekas luka itu memanjang dari leher hingga dekat dada kiri, samar tapi tidak pernah hilang. Anehnya, setiap kali hujan tempat itu terasa perih. Mungkin tubuh saya masih mengingat api tahun itu. Saya kembali ke kantor, pagi Senin seperti biasa. Para manajer menunggu, sekretaris sibuk, semuanya sesuai jadwal. Bagi orang luar, saya adalah contoh sukses. Tapi di dalam, saya masih pria 17 tahun yang pernah menangis di tengah tumpukan abu. Menjelang tengah hari, saat melewati area HRD, saya berhenti. Di ujung koridor, melalui kaca buram, Rania Yusuf, karyawan baru, sedang berdiri berbicara dengan bagian pelatihan. Saya tidak sengaja melihat, tetapi cahaya yang memancar dari jendela menyinari wajahnya membuat saya terpaku. Saya tidak percaya pada firasat, tetapi pada saat itu juga, saya merasakan sesuatu yang tidak biasa. Mungkin cara dia memiringkan kepala saat mendengarkan, atau mata itu. Tatapan yang lembut, sekaligus kuat, seperti cahaya api di masa lalu. Saya melihat di pergelangan tangannya, samar-samar terlihat bekas luka pucat, panjangnya sekitar beberapa sentimeter. Sebuah garis luka, putih samar memanjang di pergelangan tangan kanan. Tangan saya tanpa sadar mengepal. Tidak mungkin kebetulan seperti itu. Sudah berapa tahun berlalu, saya masih ingat, gadis kecil dalam kebakaran itu juga memiliki bekas luka seperti itu, akibat jeruji besi panas yang menyentuhnya saat dia menarik saya keluar dari rumah. Saya terdiam menatap Rania. Dia sedang tertawa, menunduk mengatur dokumen untuk tim karyawan baru. Cara dia menyisir rambutnya, cara dia berbicara, lembut tapi gigih. Semuanya membangkitkan ingatan lama. Saya bertanya-tanya, mungkinkah? Tidak, saya membantah diri sendiri. Gadis kecil itu pasti sudah menjadi orang lain di suatu tempat dengan kehidupannya sendiri. Kejadian itu sudah 20 tahun. Dan saya, Ardian Rahmat, bukan tipe orang yang percaya pada takdir atau pertemuan yang diatur. Saya percaya pada pekerjaan, data,
dan hal-hal yang dapat saya kendalikan. Tapi mengapa hati saya tidak tenang? Sore hari ketika semua orang telah meninggalkan kantor, saya masih duduk. Di luar, Jakarta sedang hujan. Hujan pertama musim ini halus dan berlarut-larut. Di dinding kaca terpantul bayangan saya, pria 37 tahun dengan mata yang berat. Saya membuka laptop, mengetik nama Rania Yusuf di sistem HRD. Informasi muncul. Lahir di Bandung, 5 Juni 1991. Bandung. Jantung saya berdetak kencang. Saya membacanya lagi, takut salah lihat. Tapi tidak, tulisan itu masih jelas terlihat. Dia berasal dari Bandung. Dia berusia 34 tahun. Artinya, tahun kebakaran terjadi, dia berusia 14 tahun. Sebuah angka yang kebetulan hingga membuat merinding. Saya berdiri, melangkah ke jendela. Di luar, hujan turun lebat. Tetesan air menghantam kaca, melebar, membentuk garis panjang yang meluncur ke bawah seperti air mata. Saya menyentuh bekas luka lama di bahu, rasa terbakar itu kembali. Persis seperti malam itu, saya bertanya pada diri sendiri. Jika benar dia, mengapa Tuhan membawa kami bertemu lagi di tengah kota besar ini setelah 20 tahun? Untuk saya, berterima kasih padanya, atau untuk saya membayar kembali utang yang belum sempat terucapkan? Saya memejamkan mata perlahan, mendengarkan suara hujan yang berpadu dengan detak jantung saya. Ingatan dan kenyataan berbaur membuat saya tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang ilusi. Tapi saya tahu, sejak saat itu, hati saya tidak bisa tenang lagi. Karena ada ikatan takdir, seberapapun Anda berusaha melupakan, takdir tetap akan menemukan cara untuk membawa Anda kembali ke tempat segala sesuatu dimulai. Jika itu Anda, antara masa lalu yang Anda hindari seumur hidup, dan orang asing yang memiliki tatapan mata persis seperti ingatan di hati Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda berani kembali, menghadapi ketakutan lama, hanya untuk memastikan bahwa takdir itu nyata? Silakan komentari 1 jika Anda percaya takdir selalu memiliki alasannya. Atau 2, jika Anda berpikir ada pintu yang terlalu menyakitkan untuk dibuka kembali. Orang sering berkata, semakin tinggi posisi, semakin sulit melihat hal-hal kecil. Mungkin benar, karena selama bertahun-tahun, saya sudah terbiasa melihat kehidupan dari lantai 30 gedung ini. Melihat ke bawah, segalanya hanyalah titik-titik kecil yang bergerak, manusia, kendaraan, bahkan harapan pun berubah menjadi debu. Namun, hanya 2 minggu setelah Rania Yusuf mulai bekerja, saya menyadari bahwa hal-hal kecil justru yang benar-benar membuat manusia berubah. Hari itu adalah siang yang panas, cahaya matahari Jakarta menembus kaca tebal menyinari area pantry perusahaan. Saya keluar dari ruang rapat, berniat menyeduh secangkir kopi, dan tanpa sengaja melihat pemandangan itu. Rania duduk di sudut meja makan, di depannya hanya ada kotak makan plastik tua, sudah tergores. Di sampingnya ada Pak Sabar, petugas keamanan tua yang sebagian besar karyawan lupa sapa setiap pagi. Tangan Rania perlahan membuka kotak, membagi 2 porsi nasinya, dan dengan lembut mendorongnya ke arah beliau. Pak, saya tidak habis, tolong bantu saya menghabiskannya ya. Beliau dengan canggung melambaikan tangan. Tidak usah, Bu. Saya sudah biasa, saya makan mie instan saja. Rania hanya tersenyum. Bukan karena Bapak butuh, tapi karena saya ingin berbagi. Saya berdiri di balik kaca, memegang cangkir kopi tetapi tidak bisa meminumnya. Saya telah melihat ratusan karyawan keluar masuk tempat ini, ribuan rapat, jutaan angka, tetapi belum pernah melihat isyarat yang begitu damai dan tulus. Saya melihat lebih dekat wajah Rania melalui pantulan cahaya matahari di kaca. Dia tidak memiliki kecantikan standar yang dipuja masyarakat, tetapi di wajah itu ada sesuatu yang membuat saya tidak bisa berpaling. Ketenangan dari seseorang yang telah melewati banyak badai, namun tetap menjaga kemanusiaannya. Saya tiba-tiba teringat Laila, adik saya. Ketika masih hidup, dia juga pernah membagi setengah porsi kue ulang tahunnya kepada saya, lalu tertawa berkata, "Kak Dian, makanlah.
aku hanya butuh setengah saja. Saya pernah berpikir saya telah melupakan gambaran itu. Tetapi saat ini, di tengah pantry yang tenang, wanita itu membuat ingatan lama seakan meledak kembali. Sejak hari itu, saya mulai memperhatikan Rania lebih sering. Bukan dalam cara seorang CEO mengamati karyawan, tetapi sebagai seseorang yang sedang mencari tahu tentang hatinya sendiri. Setiap pagi, saya datang ke kantor lebih awal, dan melalui jendela kaca lantai 30, saya melihat ke bawah ke lobi. Rania selalu datang sebelum jam kerja, kadang basah kuyup karena hujan tapi tetap tersenyum. Dia menyapa semua orang dengan sedikit anggukan, lalu diam-diam memulai pekerjaannya. Sedangkan Fadil, anak laki-laki berusia 8 tahun, kini telah menjadi anak paling disukai di tempat penitipan anak internal. Guru bercerita bahwa setiap kali menggambar, Fadil selalu menggambar gedung arwana. Di sampingnya ada gambar ibunya dan seorang pria berjas. Guru itu tertawa, mungkin security atau seseorang yang dia kagumi. Saya tidak bertanya lebih lanjut, tetapi hati saya terdiam. Entah mengapa, gambaran itu membuat saya merasakan kehangatan yang sangat aneh. Seolah anak itu mengingatkan saya bahwa, terkadang orang dewasa perlu belajar untuk percaya lagi dari mata anak-anak. Sore itu, saya turun untuk memeriksa area administrasi. Ketika melewati meja kerja Rania, saya melihat dia sedang membimbing seorang karyawan baru cara menyusun berkas digital. Suaranya lembut, tanpa ada sedikit pun kesombongan meskipun dia sendiri masih mengikuti kelas malam untuk menyelesaikan sertifikasi akuntansinya. Saya berniat pergi, tetapi tatapannya bertemu dengan saya. "Selamat siang, Pak," katanya pelan, sambil menunduk, juga tersenyum. Senyuman itu tidak banyak bicara, tetapi cukup membuat saya lupa dengan jawaban saya. Saya hanya mengangguk. Hanya itu, tetapi sejak saat itu, sepanjang sore itu saya tidak bisa fokus pada laporan apapun. Malam hari, ketika semua orang sudah pulang, saya tetap di kantor. Ruangan terang dengan cahaya kuning, cahaya bulan memantul melalui kaca memantulkan foto Laila di meja. Di bawahnya, ada kertas bekas yang saya ambil dari penitipan anak, gambar Fadil. Sebuah gedung bertingkat tinggi, langit cerah, dan 3 orang berpegangan tangan. Saya duduk di sana untuk waktu yang sangat lama. Mungkin untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasakan hati saya melunak. Saya berpikir tentang Rania, seorang wanita yang tidak mengeluh, tidak menuntut, hanya bekerja dalam diam. Saya ingat kalimat yang pernah dia ucapkan di wawancara pertama. Saya tidak meminta belas kasihan, hanya meminta satu kesempatan. Saat itu, saya mendengarnya dan hanya berpikir dia sedang berusaha menarik perhatian. Tetapi sekarang, saya mengerti. Dia benar-benar hidup dengan keyakinan itu. Saya tidak tahu harus menyebut apa yang tumbuh di hati saya. Mungkin kekaguman, mungkin rasa terima kasih, mungkin juga ketakutan, takut bahwa jika saya melangkah lebih jauh, segalanya akan berubah selamanya. Saya pernah membaca di suatu tempat, Allah tidak menempatkan 2 jiwa berdampingan tanpa alasan. Dan mungkin saya mulai memahami hal itu dengan cara saya sendiri. Seorang kolega muda mengetuk pintu, menyerahkan laporan kepada saya, tanpa sengaja menumpahkan secangkir kopi di meja. Kopi tumpah, panas, perlahan menyebar di permukaan kaca. Saya melihatnya. Aliran kopi gelap memantulkan cahaya lampu seperti pecahan cahaya kecil. Saya tiba-tiba berpikir, cahaya terkadang tidak terletak pada matahari, tetapi terletak pada secangkir kopi hangat yang dibagikan antara 2 orang. Dan kehangatan itulah yang telah membantu saya, pria yang pernah dibakar api keyakinannya, mulai merasakan kembali cahaya di balik kaca dingin yang pernah saya bangun untuk memisahkan diri dari dunia. Saya melirik melalui jendela kaca. Di lobi bawah, Rania sedang menggandeng Fadil pulang. Ibu dan anak itu berjalan dalam cahaya matahari terbenam Jakarta yang merah menyala. Saya tidak mengerti mengapa, di tengah suara klakson mobil dan keramaian yang tergesa-gesa, segalanya menjadi begitu sunyi. Seolah seluruh dunia berhenti hanya agar saya sempat menyadari bahwa saya baru saja menemukan cahaya kecil setelah bertahun-tahun hidup dalam asap dan api. Ada saat-saat
Saya percaya alam semesta memiliki caranya sendiri untuk menggoda manusia. Hanya hari biasa, akhir pekan di tengah kota Jakarta, sudah cukup untuk masa lalu kembali. Bukan dengan panggilan, melainkan dengan sebuah jejak. Sabtu sore. Saya jarang meninggalkan kantor pada hari ini, tetapi hari itu entah mengapa, saya ingin keluar. Mungkin karena cuaca yang luar biasa nyaman di bulan April, langit cerah, angin dari arah Monas membawa aroma rumput basah dan debu jalanan. Saya berjalan-jalan di sekitar taman, tanpa membawa tas dokumen, tanpa pengawal, hanya seorang pria biasa di tengah keramaian. Dan kemudian, di antara suara tawa anak-anak yang terdengar di suatu tempat, saya mendengar suara yang familiar. "Fadil, jangan lari terlalu jauh." Saya berbalik. Rania, dalam kemeja putih sederhana dan celana jeans pudar, sedang duduk di bawah pohon flamboyan, cahaya matahari menyinari rambutnya seperti pita madu. Fadil, anak laki-laki 8 tahun, berlarian membawa kantong plastik, memunguti botol air yang dibuang di pinggir jalan. Saya mendekat, tidak ingin mengejutkan mereka. Tetapi tepat pada saat itu, saya mendengar pertanyaan polos Fadil bergema terbawa angin. "Bu, kenapa kita harus membersihkan sampah orang lain?" "Karena kamu tidak boleh menunggu dunia menjadi lebih baik, Fadil. Kamu harus memulainya dulu." Saya berhenti. Kalimat itu persis seperti yang pernah diajarkan ibu saya ketika saya masih kecil. "Dian, jika kamu ingin dunia lebih bersih, jangan tunggu orang lain menyapu." Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ingatan itu kembali begitu jelas hingga membuat hati saya teriris. "Pak Ardian?" Rania mendongak, matanya sedikit terkejut melihat saya. Saya mengangguk, tersenyum. Tidak menyangka bertemu Anda di sini. Dan Fadil terlihat sangat sibuk. Anak itu tersenyum lebar, mengangkat kantongnya. "Saya sedang membersihkan sampah, Om. Ibu bilang kalau semua orang menunggu orang lain, maka sampah akan penuh di mana-mana." Saya tertawa. Mungkin anak itu tidak tahu bahwa dalam kalimat polos itu tersimpan filosofi hidup yang telah dilupakan banyak orang dewasa. "Kalau begitu, bolehkah Om ikut membantu?" tanya saya. Fadil mengangguk antusias sementara Rania sedikit canggung. "Pak, Anda tidak perlu. Saya bukan CEO sekarang. Saya hanya orang yang berutang beberapa menit kebaikan pada taman ini." Saya berkata demikian, lalu membungkuk memungut sebuah kaleng bekas. Dan anehnya, senyuman Rania saat itu membuat seluruh taman seakan menjadi lebih cerah. Setelah Fadil mengumpulkan kantong penuh, saya mengajak ibu dan anak itu makan siang. Rania berniat menolak, tetapi Fadil lebih cepat. "Bu, saya lapar." Dia sedikit melirik putranya, tetapi kemudian tersenyum dan mengangguk. Kami memilih sebuah warung kecil di dekat sana, tidak jauh dari Monumen Nasional. Meja makan di luar ruangan, angin bertiup sepoi-sepoi, aroma pizza panggang berpadu dengan suara bising kendaraan Jakarta. Saya duduk di seberang Rania. Fadil duduk di tengah, terus tersenyum. "Apakah kamu suka pizza?" tanya saya. "Ya, Om, tapi ibu bilang hanya boleh makan kalau ada acara spesial." Saya melirik ke Rania. "Jadi hari ini acara apa?" Dia menjawab pelan, matanya menatap ke jalan. "Acara bertemu lagi dengan orang yang telah memberi saya kesempatan." Sebuah kalimat sederhana, tetapi membuat saya terdiam. Saya tidak terbiasa mendapat ucapan terima kasih. Dalam dunia bisnis, orang hanya mengatakan selamat atau kerjasama yang baik, dan jarang sekali mengucapkan terima kasih dengan ketulusan seperti itu. Sambil menunggu pesanan, Fadil antusias menceritakan kisah-kisah di tempat penitipan anak, menggambar, menyanyi, bermain bola. Rania mendengarkan, sesekali mengangguk, kadang-kadang tersenyum tipis. Dia jarang tersenyum, tetapi setiap kali dia tersenyum, matanya bersinar seakan diterangi oleh keyakinan. "Anak ini benar-benar mirip adik perempuan saya," kata saya tanpa berpikir sebelum mengucapkannya. "Adik Anda?"
Rania sedikit memiringkan kepala. Maksud saya, mirip seseorang yang pernah membuat saya percaya bahwa dunia ini masih menyimpan kebaikan. Saya berkata demikian, lalu diam. Dalam sedetik, matanya memancarkan sesuatu seperti ingin bertanya, tetapi kemudian dia terdiam. Ketika makanan dihidangkan, Rania menyingsingkan lengan bajunya, dengan hati-hati memotong pizza untuk Fadil. Dan tepat pada saat itu, saya melihatnya. Di pergelangan tangannya, samar-samar terlihat sebuah bekas luka kecil berwarna putih, memanjang dari pergelangan tangan hingga dekat siku. Saya terpaku. Tidak mungkin salah. Itu adalah lokasi bekas luka dalam ingatan saya. Bekas luka gadis kecil yang menarik saya keluar dari kobaran api di Bandung. Suara di sekitar seakan memudar. Suara klakson, suara orang berbicara, tawa Fadil, semuanya surut, hanya menyisakan gambaran bekas luka itu yang bersinar di bawah terik matahari siang. Saya menelan ludah. Rania, tangan Anda terluka? Dia melihat ke bawah, tersenyum ringan. Oh, ini? Sudah lama sekali sejak kecil, kebakaran rumah saya tertimpa besi panas. Suaranya datar seolah menceritakan kisah orang lain, tetapi setiap kata jatuh kepada saya seberat batu. Kebakaran rumah, besi panas. Tahun itu dia berusia 14 tahun. Punggung saya terasa dingin, jantung berdebar kencang. Semua kepingan di kepala saya tiba-tiba tersusun, seakan lelucon kejam dari takdir. Tidak mungkin, tetapi juga tidak mungkin orang lain. Dia adalah orang itu. Orang yang menarik saya dari kobaran api, lalu menghilang. Pak Ardian, suaranya menarik saya kembali ke kenyataan. Ya, Anda baik-baik saja? Wajah Anda terlihat pucat. Saya hanya teringat masa lalu. Kenangan sedih. Saya tidak yakin, mungkin sebuah utang. Saya mencoba tersenyum, tetapi tangan saya sedikit bergetar. Fadil menatap saya, mata bulat. Om takut? Saya mengusap kepala anak itu. Tidak, Om hanya baru menyadari bahwa Om bertemu lagi dengan seseorang yang penting. Setelah makan selesai, saya mengantar mereka pulang. Di perjalanan, Rania bercerita tentang pekerjaan barunya, tentang bagaimana dia masih mengambil kursus malam, tentang mimpinya membeli rumah kecil agar Fadil memiliki tempat belajar yang tenang. Saya mendengarkan, tetapi hati saya tidak tenang. Karena semakin saya mendengar, semakin berat rasanya. Berat karena saya tahu bahwa saya menyembunyikan sebuah kebenaran yang bahkan dia sendiri tidak mengetahuinya. Ketika mobil berhenti di depan kontrakan kecil di sisi selatan kota, Rania menundukkan kepala berterima kasih. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu. Fadil, ucapkan selamat tinggal pada Om. Selamat tinggal Om Ardian. Pintu mobil tertutup, langkah kaki mereka perlahan menjauh. Saya duduk dalam kegelapan kabin mobil, tangan tanpa sadar menyentuh bekas luka di bahu saya. Terasa perih, persis 20 tahun yang lalu. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Gambaran Rania, bekas luka di tangannya, dan wajah gadis kecil tahun itu terus bertumpuk dalam pikiran saya. Logika saya dia berkata, tidak mungkin kebetulan seperti ini, tetapi hati berbisik. Tuhan tidak pernah menciptakan kebetulan yang tidak berarti. Saya mendongak menatap langit-langit di mana cahaya lampu memantul melalui bingkai jendela, lalu bertanya pada diri sendiri. Mungkinkah ini kesempatan bagi saya untuk membalas budi di masa lalu? Atau hanya cara takdir memaksa saya menghadapi kembali masa lalu yang saya hindari selama 20 tahun? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu, sejak saat melihat bekas luka itu, segalanya dalam diri saya telah berubah selamanya. Jakarta malam ini hujan deras. Bukan jenis hujan lembut yang meluncur di kaca, tetapi badai sesungguhnya. Keras, berlarut-larut, seolah langit ingin merobek atap-atap rapuh kota ini. Saya baru saja menyelesaikan rapat daring ketika telepon saya bergetar. Pesan datang dari Rania Yusuf, hanya beberapa baris, tetapi cukup membuat saya melempar pulpen yang saya pegang ke meja.
Saya minta maaf, atap bocor, Fadil demam tinggi, listrik padam. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya melihat keluar jendela, angin menggulung pohon-pohon. Tanpa berpikir, saya mengenakan jaket, mengambil kunci mobil, dan melesat ke tengah hujan. Saya bukan tipe orang yang mudah tersentuh. Selama bertahun-tahun, saya hidup seperti mesin. Segalanya sesuai jadwal, detik demi detik. Tetapi malam itu, jantung saya berdebar seperti orang yang melarikan diri dari hukuman. Mungkin karena saya tahu, dia sendirian, di ruangan seadanya, dengan anak 8 tahun yang demam tinggi, dan di luar sana adalah badai sungguhan. Ketika mobil saya berbelok ke gang kecil di kontrakan selatan kota, air sudah menggenangi hampir setengah roda. Kilatan petir menyambar, menerangi deretan rumah tua dengan atap seng berkarat. Dan kemudian, saya melihat Rania. Dia berdiri di depan pintu, memeluk Fadil di tangannya, tubuhnya gemetar kedinginan, jas hujan tipisnya menempel di tubuh. Cahaya lampu mobil menyorot ke wajahnya yang pucat. Matanya masih mempertahankan ketenangan. Tetapi saya tahu, di dalamnya ada kepanikan. Saya turun, membuka payung untuk melindungi ibu dan anak itu. Naik mobil, kata saya. Tidak. Saya tidak ingin merepotkan Anda. Rania. Saya memotongnya, suara saya lebih tegas dari biasanya. Ini bukan saatnya membicarakan hal itu. Dia terdiam. Air hujan bercampur air mata di pipinya. Fadil merintih pelan, tubuhnya panas membara. Saya memeluk anak itu, merasakan panasnya menembus lapisan jas hujan. Di dalam mobil, suara hujan menghantam kaca terdengar seperti ketukan pintu takdir yang tergesa-gesa. Fadil terbaring di kursi belakang, kepalanya bersandar di tangan ibunya. Saya mengemudi secepat mungkin menuju rumah sakit Jakarta Selatan, tidak berani menoleh. Di kaca spion, saya melihat Rania menunduk, tangannya menggenggam erat tangan kecil putranya. Ketika mobil berhenti di gerbang rumah sakit, saya berkata pelan, "Anda bawa Fadil masuk, saya urus administrasinya." Dia mengangguk, menggendong anaknya, dan berlari cepat ke lobi, di mana cahaya lampu kuning memantul di lantai keramik yang basah. Saya menandatangani surat masuk, melunasi semua biaya, baru kemudian melangkah ke koridor tempat ibu dan anak itu duduk. Fadil sudah disuntik, sedang tidur di kursi panjang, wajahnya kembali merona. Rania duduk menunduk, rambut basahnya lepek, kedua tangan mengepal di pangkuannya, matanya menatap kosong. Saya mengambil jaket, dengan lembut menyampirkannya di bahunya. "Anda pernah menyelamatkan saya dari api," kata saya, suara saya pelan seperti sebuah pengakuan. "Hari ini, biarkan saya menyelamatkan Anda dari hujan." Dia mendongak, matanya membelalak, seolah tidak mengerti apa yang saya katakan. "Anda bicara apa?" Saya duduk, cahaya lampu kuning menerangi wajah kami berdua. Suara hujan masih turun merata di luar pintu, bercampur dengan suara siren ambulans yang menjauh. "Rania," saya memulai, 20 tahun lalu, di Bandung ada kebakaran di kawasan Sukamaju. Seorang remaja 17 tahun terjebak, dan seorang gadis 14 tahun menariknya keluar dari kobaran api. Dia terdiam, tatapannya kosong. Saya adalah remaja itu. Saya menatap dalam matanya, dan Anda adalah gadis kecil itu. Rania seakan membatu. Saya tidak ingat jelas. Di tangan Anda ada bekas luka. Lanjut saya. Bekas luka yang sama. Saya melihatnya di taman saat makan siang. Dia gemetar. Setetes air mata mengalir di pipinya. "Saya sudah mencoba menyelamatkan adik Anda." Suaranya tercekat. "Tapi saya tidak bisa." Saya berlari masuk, tapi asapnya terlalu tebal. Saya tidak bisa menemukan gadis kecil itu. Saya menggenggam tangannya erat. "Anda tidak perlu minta maaf. Tapi
Saya melanggar janji pada diri sendiri bahwa saya harus menyelamatkan keduanya. Anda telah menyelamatkan sisi manusiawi dalam diri saya, Rania. Suara saya serak. Jika bukan karena Anda, saya sudah tidak ada di sini. Dia menangis terseduh-seduh, seakan melepaskan beban yang tersembunyi selama 20 tahun. Saya tidak menambahkan apa-apa. Hanya duduk diam di sana, membiarkan suara hujan di luar berbicara menggantikan kami. Di bawah cahaya lampu kuning, dua orang yang membawa bekas luka dari kebakaran yang sama, kini duduk bersebelahan, tidak lagi di tengah api, melainkan di tengah hujan yang sedang membersihkan segalanya. Saya menatapnya, melihat mata yang lelah itu perlahan mereda. Fadil berbalik, tangan kecilnya menggenggam tangan ibunya. Pemandangan itu membuat saya menyadari bahwa terkadang Tuhan membawa manusia bertemu bukan untuk membalas budi, melainkan untuk menyembuhkan. Setelah Fadil dipindahkan ke ruang perawatan, kami keluar ke teras. Hujan sudah reda, tetapi angin masih dingin. Rania mengenakan jaket saya, matanya menatap air yang mengalir di sepanjang tepi jalan. Saya pernah berpikir, katanya pelan, jika hari itu saya tidak menyelamatkan Anda, mungkin saya tidak akan kehilangan sebagian dari diri saya. Saya tidak tahu bahwa adik Anda, saya menggeleng pelan. Anda tidak perlu merasa bertanggung jawab. Justru saya yang bersalah karena membiarkan dia sendirian. Tidak, Pak Ardian. Tidak ada dari kita yang patut disalahkan. Hanya saja, takdir memilih orang yang harus hidup untuk menceritakan kisahnya. Kalimat itu membuat saya terdiam. Setetes air jatuh dari atap teras, menempel di bahunya, bulat, jernih, dan melebur seperti cahaya. Saya berbalik menatap Rania. Sejak hari itu hingga sekarang, bagaimana Anda menjalani hidup? Sama seperti sekarang, bekerja, membesarkan anak, dan berharap setiap hari memiliki makna. Anda belum pernah menceritakannya kepada siapapun? Dia tersenyum sedih. Siapa yang akan percaya pada seorang gadis kecil miskin yang pernah menerobos api demi orang asing? Saya menatapnya lama. Mungkin, di mata itu, saya melihat kekuatan yang pernah saya hilangkan. Saya ingin mengatakan sesuatu, terima kasih, maaf, atau hanya sekadar jangan pergi lagi, tetapi tenggorokan saya tercekat. Fadil memanggil pelan. Bu! Rania segera berbalik, menyeka air mata. Anak itu terbangun, matanya masih kabur, tetapi bibirnya tersenyum. Om Ardian, Om masih di sini? Saya mengangguk, membungkuk dan menyentuh dahinya dengan lembut. Om masih di sini, Fadil. Om tidak akan kemana-mana. Anak itu mengangguk pelan, lalu tertidur kembali, damai seolah tidak pernah demam. Saya berdiri diam menatap ibu dan anak itu. Di dalam hati, ada sesuatu yang baru saja tertutup, dan sesuatu yang lain baru saja terbuka. Saya tahu, sejak malam hujan ini, hidup saya tidak akan sama lagi. Ketika meninggalkan rumah sakit, hujan sudah berhenti. Di jalanan yang basah, pantulan lampu menciptakan ribuan titik cahaya. Saya mengemudi perlahan, hati saya kosong namun juga luar biasa penuh. Mungkin, akhirnya, saya mengerti mengapa bekas luka di bahu saya selalu terasa sakit setiap kali hujan. Bukan karena api, tetapi karena ia menunggu hari untuk disentuh oleh seseorang, untuk mengingatkan saya bahwa sudah saatnya untuk memaafkan diri sendiri. Saya pernah berpikir ketika seseorang telah kehilangan segalanya, keyakinan juga akan lenyap bersama abu masa lalu. Tetapi ternyata Tuhan memiliki cara sendiri untuk menumbuhkan benih dari tanah yang paling kering. Hari ini adalah tepat 1 tahun sejak malam hujan itu, malam di mana saya dan Rania bertemu lagi di batas antara kehidupan dan kesalahan. Sekarang ketika berdiri di tengah aula yang terang benderang bernama Yayasan Cahaya Baru, saya mendengar detak jantung saya dengan jelas, bukan karena tegang, tetapi karena rasa syukur. Aula luas, langit-langit tinggi, cahaya menembus kaca transparan menyinari ratusan wajah, para ibu tunggal, anak yatim piatu, dan karyawan muda yang mendengarkan setiap pidato.
Di barisan kursi depan, Fadil, anak 9 tahun, duduk tegak, matanya bersinar seperti cahaya matahari pagi. Dia menoleh ke ibunya, berbisik, "Bu, apa yang dikatakan Om Ardian mirip seperti di rumah kita?" Rania mengangguk pelan, senyumnya lembut. "Mirip, tapi di sini Om berbicara mewakili orang-orang yang dulu tidak pernah didengar." Jawaban itu membuat saya tercekat. Saya melangkah ke podium, menggenggam mikrofon erat, merasakan ratusan pasang mata tertuju pada saya. Tetapi di tengah kerumunan itu, hanya dua orang yang benar-benar saya lihat jelas, Rania dan Fadil. Saya mau memulai dengan sebuah kisah lama. Bertahun-tahun lalu, ada seorang anak laki-laki yang berdiri tak berdaya melihat rumahnya terbakar habis. Dia kehilangan adik perempuannya, kehilangan keyakinan, dan membawa bekas luka itu seumur hidup. Saya berhenti sejenak, membiarkan napas hadirin menyatu dengan kata-kata saya. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan hati yang baik tersesat selamanya. 20 tahun kemudian, anak laki-laki itu bertemu lagi dengan orang yang pernah menariknya keluar dari api dan menyadari, terkadang Tuhan mengambil hal yang paling berharga agar kita belajar membagikan apa yang tersisa. Seluruh aula hening. Beberapa orang menyeka air mata. Rania menunduk, tangannya menggenggam lembut tangan putranya. Saya tersenyum, melanjutkan. Itulah mengapa cahaya baru terbentuk. Bukan karena belas kasihan, tetapi karena saya pernah diselamatkan oleh kemanusiaan. Dan hari ini kita bersama-sama mengembalikannya kepada orang lain. Tepuk tangan bergemuruh, tetapi pada saat itu saya hanya melihat Rania. Matanya dipenuhi cahaya yang lembut sekaligus kuat, cahaya yang telah membawa saya keluar dari kegelapan diri saya sendiri. Setelah acara, semua orang bubar. Saya melangkah turun, bertemu dengan Fadil yang memegang papan kecil bertuliskan, "Terima kasih, Pak Ardian. Om adalah cahaya ibu." Saya membungkuk pelan, mengusap kepala anak itu. "Tidak, Fadil, ibumu yang merupakan cahaya sesungguhnya, Om hanya orang yang mengikutinya." Dia tersenyum lebar, menyodorkan gambar lain, gambar 3 orang berpegangan tangan di bawah matahari. Saya menggambar Om, Ibu, dan saya. Om lihat, mataharinya sebesar hati. Saya menatap gambar itu, tiba-tiba merasakan mata saya basah. Setahun yang lalu, saya tidak berani menyentuh apa yang disebut kebahagiaan. Sekarang, itu hadir tepat di depan mata, begitu sederhana hingga membuat saya gentar. Rania mendekat, tangannya memegang map dokumen. Dia kini adalah Direktur Pelatihan Yayasan Cahaya Baru. Wanita yang pernah berlutut di lantai batu dingin saat wawancara, kini berdiri tegak di tengah ratusan karyawan sebagai inspirator. Acara peluncuran sukses, katanya, suaranya berat dan tenang seperti dirinya. "Terima kasih, Rania. Tanpa Anda, proyek ini tidak akan bisa sejauh ini." Dia menggeleng pelan. "Saya hanya penabur benih, sedangkan Anda adalah orang yang percaya bahwa benih itu layak untuk hidup." Saya terdiam. Kata-kata sederhana itu membuat hati saya terasa berat. Saya teringat malam hujan tahun lalu, ketika dia duduk meringkuk di koridor rumah sakit, rambutnya basah kuyup, tangan gemetar memeluk putranya. Ketika saya berkata, "Anda pernah menyelamatkan saya dari api, hari ini biarkan saya menyelamatkan Anda dari hujan." Malam itu, kami berdua diselamatkan, bukan oleh orang lain tetapi oleh keyakinan yang dihidupkan kembali di antara kami. Sore Jakarta dipenuhi sinar matahari, orang-orang pulang, tinggallah saya, Rania, dan Fadil. Anak itu memegang baling-baling angin, berlarian mengelilingi halaman, tawanya bergema di antara pepohonan. Saya dan Rania berjalan bersama di sepanjang koridor menuju gerbang. "Saya masih tidak percaya semuanya berubah begitu cepat," katanya pelan. "Saya juga," jawab saya, mata menatap jauh. Mungkin karena selama bertahun-tahun saya lupa bahwa kebaikan juga bisa berkembang biak, seperti pohon yang tumbuh dari abu. Dia tersenyum.
Itulah sebabnya kita menamai yayasan ini Cahaya Baru. Cahaya baru dari orang-orang yang pernah hidup dalam kegelapan. Kami berhenti di pintu melihat Fadil mengangkat baling-balingnya tinggi-tinggi bersorak ketika angin bertiup. Sinar matahari menyinari wajah anak itu, berkilauan seperti emas. Saya menoleh ke Rania. Jika hari itu Anda tidak menyelamatkan saya, mungkin saya tidak akan tahu apa itu cinta. Dia menggeleng. Jika hari itu Anda tidak percaya pada saya, mungkin saya tidak akan memiliki cukup keberanian untuk hidup. Keduanya saling menatap, tidak perlu berkata-kata lagi. Dalam tatapan itu ada masa lalu, ada rasa terima kasih, ada juga kedamaian yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Fadil berlari mendekat, menarik tangan kami. Om Ardian, Ibu, ayo bermain baling-baling bersamaku. Dia memberikan masing-masing satu, lalu bersama-sama berlari ke lapangan rumput. 3 baling-baling berputar serentak, memantulkan cahaya matahari sore. Saya mendongak, langit Jakarta begitu biru, seolah tidak pernah ada badai. Pak Ardian, kata Rania pelan ketika kami berhenti untuk bernapas, apakah Anda percaya bahwa jiwa-jiwa yang baik akan selalu menemukan satu sama lain, tidak peduli seberapa lama mereka tersesat? Saya menatapnya, mengangguk pelan. Saya percaya, karena saya sedang berdiri di samping salah satunya. Sore berakhir, pintu aula di belakang kami tertutup. Suara angin berembus melalui pepohonan membawa aroma tanah setelah hujan lama. Saya melihat kembali pada papan besar bertuliskan Yayasan Cahaya Baru. Setiap hati berhak mulai lagi. 1 tahun, 2 kehidupan, dan lingkaran takdir yang tertutup sempurna. Gadis yang menyelamatkan. Orang yang diselamatkan mendirikan yayasan untuk menyelamatkan ratusan orang lain. Anak laki-laki yang pernah tersesat dalam hujan, kini menjadi simbol cahaya baru. Saya berbalik ke Rania, berkata pelan. Kita sudah melewati api dan hujan, dan sekarang cukup dengan matahari. Dia tersenyum. Dan ketika matahari terbenam, masih ada keyakinan untuk menghangatkan. Jakarta tenggelam dalam senja. Tawa Fadil bergema jauh di tengah cahaya emas akhir hari. Saya melangkah perlahan, membiarkan tangan saya menyentuh lembut tangan Rania. Bukan sebuah pernyataan cinta, hanya sebuah genggaman ringan dari 2 orang yang telah mengerti. Ketika kemanusiaan cukup besar, ia akan berubah menjadi cinta tanpa perlu diucapkan. Tuhan telah mengambil banyak hal dari saya, masa muda, keyakinan, sebagian dari masa lalu yang tidak akan pernah saya lupakan. Tetapi dia juga mengembalikan Rania dan Fadil kepada saya. Dengan cara yang paling indah, bukan seperti keajaiban, melainkan sebagai sebuah kelanjutan.